Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Kultum pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Imam Bermadianta. Marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Kepada Bapak Imam Bermadianta kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahim ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang sudah kita doakan, karena sholat itu adalah doa pada pagi hari ini, dan semoga doa-doa kita adalah doa-doa yang terbaik pada hari ini, karena kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang insya Allah di dalam salah satu malamnya itu ada yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketika istri beliau Aisyah itu bertanya kepada Rasul, apa yang sebaiknya dilakukan pada saat kita menghadapi Lailatul Qadar, maka yang mungkin sudah kita pahami bersama, hendaklah kita itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mengapa kok fa'fu anni? Kok enggak fakfirli? Fakfirli itu kok ampuni, hilangkan maafkan kesalahan kami. Kenapa kok fa'fu anni? Kok minta maaf, minta dihapuskan? Fa'fu anni ini penting banget, karena kita itu pengen dosa-dosa kita itu selama hidup kita, selama perjalanan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup kita itu, disadari atau tidak, kita pasti akan mempunyai dosa, entah itu dosa yang kita sadari atau dosa yang kita sadari. Dan ketika kita melakukan sebuah dosa, itu pasti akan menjadikan beban tersendiri bagi perjalanan hidup kita. Karena itu yang saya coba untuk saya ingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika saya ngimami, yang sering saya baca adalah ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah. Di ayat yang terakhir itu ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita di dalam hidup itu kadang-kadang kan punya banyak keinginan, punya banyak harapan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, pasti di situ ada masalah. Kalau nggak ada kesenjangan, pengennya tadi wong sugih dilalah jadi wong sugih, itu ya nggak ada masalah. Pengennya jadi orang pinter dan ternyata jadi orang pinter, nggak ada masalah. Tapi ketika kita itu mempunyai keinginan untuk jadi sesuatu tapi ternyata tidak berhasil, nah itu yang akhirnya jadi beban. Nah ketika kita memiliki beban itu, kita merasa kok kita tidak seperti orang lain ya. Orang lain itu bisa pergi ke luar negeri bola-bali,
terus bisa punya rumah yang bertingkat-tingkat, tidak hanya satu, banyak dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang melihat seperti itu. Nah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya kan, ia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya dan dia juga akan mendapatkan siksa dari yang dikerjakannya. Jadi ketika kita melakukan satu amalan, ketika kita melakukan satu perbuatan, ada dua kemungkinan, kita akan mendapatkan pahala atau kita akan mendapatkan siksa. Tapi ketika kita akan mendapatkan pahala itu tidak mudah. Sholat berjamaah di Masjid Ar-Rahim ini, itu kalau tidak karena iman dan takwa, gak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hadir di subuh kali ini itu di masjid ini. Mungkin masih tidur, begitu nyamannya tidur. Mungkin masih melakukan kegiatan yang lain. Tapi ketika bapak ibu itu sudah punya semangat yang kuat, pagi hari ini saya harus mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka bapak ibu hadir di masjid ini. Alhamdulillah. Ini yang jamaah laki-laki 6 sof lagi Pak Gun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah lebaran nanti 10 sof yang putra. Yang putri 5 sof. Nah ini sudah 3. Jadi nanti harapannya bisa lebih dari 3 sof. Nanti kalau banyak, kalau 1 sof itu pernah tak hitung kira-kira sekitar 20 orang. Kalau 5 sof kan 100. Kalau 20 sof berarti 200. Luar biasa ini Masjid Ar-Rahim ini jamaahnya 200 orang. Nek tambah imam masjid jadi 200 siji. Lho imamnya rong ketung kok nek sak sof kan rong ketung imamnya. Itu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terus kemudian di situ kita juga diajarkan di dalam ayat tersebut juga Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau bersalah. Kita kadang-kadang sebagai manusia itu lupa. Ya sholat subuh, kadang-kadang puasa pun kadang-kadang kok kita aku jauh malu, kita aku darah tinggi dan akhirnya batal ke puasa dan lain sebagainya. Itu kita minta ampunan kita. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, kumohon padamu ampunan. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau telah pikulkan kepada orang-orang sebelum kami, sehingga kami tidak mampu untuk memikulnya. Dan diakhiri dengan Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan engkau pikulkan pada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maafkan kami, ampunilah kami, sayangilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang mengingkarimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat ini menginspirasi khususnya kepada saya sendiri dan juga mudah-mudahan buat bapak sekalian, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Dan salah satu berbuat baik itu adalah sholat subuh berjamaah. Di samping itu ada sholat maghrib
berjamaah, sholat isya berjamaah. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit siapa yang menanam, dia akan memanen. Nah, mudah-mudahan kita nanti ke depannya itu memanen, entah itu di akhir Ramadan ini atau di saat akhir hayat kita nanti, kita memanen, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Permadi yang telah menyampaikan materi tutupnya pada pagi ini. Semoga menjadikan hikmah dan menjadikan amal kebaikan untuk Bapak Imam Permadi. Selanjutnya kami sampaikan satu informasi bahwasanya panitia penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah dari Masjid Ar-Rahim sudah bisa menerima pembayaran zakat dari Bapak Ibu semua mulai besok pagi, dimulai dari pagi jam 9 sampai dengan zuhur, kemudian panitia istirahat, dimulai lagi dari jam 3 sore atau jam 15 sampai dengan waktu malam hari. Besaran zakat fitrah seperti pada tahun yang lalu, yaitu 2,5 kilo atau 2,7 kg beras. Kemudian kalau berupa rupiah sebesar Rp40.000. Panitia zakat standby di masjid ini, monggo nanti mulai hari Sabtu ya, besok. Mulai hari Sabtu jam 9 pagi panitia sudah standby di masjid ini yang diketuai oleh Bapak Prabowo tanpa Subianto. Monggo nanti yang berkenan untuk bayar lewat Masjid Ar-Rahim, kami persilakan. Pembayaran zakat ditutup pada hari Rabu malam, karena Kamis sudah kami distribusikan, sehingga pada hari raya Idul Fitri semua yang berhak menerima sudah bisa menikmati hari raya sebagaimana seharusnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah.